Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk sama-sama mengingatkan kita bersama agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan iman dan takwa, kita diminta untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat yang kecil dalam pandangan kita sampai kepada nikmat yang besar dalam pandangan kita. Karena boleh jadi nikmat yang kecil dalam pandangan dan hitungan kita, namun itu besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Mulai dari nikmat yang sedikit dalam pandangan kita sampai pada nikmat yang banyak. Boleh jadi nikmat yang sedikit namun banyak di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita syukuri. Pada kesempatan ini kaum muslimin, Bapak dan Ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Nikmat apa yang mesti kita syukuri? Kalau kita hitung tidak akan terhitung semuanya, Pak. Kenapa demikian? Yang kasat mata saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada nikmat pekerjaan di mana tak semua orang bisa mendapatkan nikmat pekerjaan itu. Kenapa dikatakan pekerjaan itu sebuah nikmat? Bukankah itu suatu penderitaan? Bagi sebagian orang iya. Akan tetapi bagi umat Islam, bagi orang mukmin yang sejati, bahwa pekerjaan itu merupakan nikmat, bukanlah bencana. Kenapa? Karena tidak sedikit orang, tidak sedikit saudara-saudara kita yang memasukkan surat lamaran di sebuah perusahaan, namun dia juga tidak mendapatkan pekerjaan. Hari ini boleh jadi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba sudah mendapatkan hidup yang layak dalam pandangan manusia. Itu berkat nikmat pekerjaan yang diberikan Allah. Syukuri nikmat pekerjaan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nikmat bisa beristirahat di tempat sesuatu yang sudah kita beli untuk beristirahat. Boleh jadi ada orang yang meminjamkan tempat untuk istirahatnya kepada kita. Ketika kita mampu untuk menikmati tempat beristirahat itu, maka itu merupakan satu nikmat yang mesti kita syukuri. Berapa banyak orang yang membeli tempat dia beristirahat, tempat ia duduk, tempat ia tidur, akan tetapi hanya sedikit waktu bagi mereka untuk menikmati tempat dia untuk beristirahat itu. Oleh karena itu kaum muslimin, syukurilah nikmat di mana kita bisa menikmati tempat istirahat kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nikmat apa lagi yang mesti kita syukuri? Nikmat bisa belajar. Di mana banyak orang yang punya keinginan untuk belajar namun dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Hari ini Bapak dan Ibu bisa mendengarkan tausiah singkat
Ini merupakan salah satu bentuk untuk menggali ilmu pengetahuan yang boleh jadi kita sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan dan apa yang sudah disampaikan. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang yang bisa memperoleh nikmat bisa belajar, bisa menimba ilmu, bisa mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari namun kita lupa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, nikmatilah kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nikmatilah kesempatan-kesempatan, syukurilah kesempatan-kesempatan ketika kita berada pada kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, insan yang bersyukur senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa berdosa. Dia akan merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kaum muslimin, orang itu tidak akan enggan mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahal azim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini yang mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita rajin bersalawat kepadanya? Apakah kita orang yang enggan bersalawat kepada baginda Nabi? Sehingga nanti di akhirat kelak, jangan sampai gara-gara keengganan kita sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa malu untuk mengakui kita sebagai umatnya dan merasa enggan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengaku hari ini beragama Islam namun enggan untuk bersalawat. Bersalawat kaum muslimin, setidaknya dalam dua kondisi umat Islam tidak boleh meninggalkan salawat itu. Umat Islam ketika menyampaikan uraian khutbah Jumat, ketika mendengarkan uraian khutbah Jumat, mesti jamaah mendengarkan uraian salawat. Khatib wajib membaca salawat kepada Nabi dan itu merupakan salah satu rukun. Orang Islam yang mengaku beriman, yang mengaku melakukan amal saleh yakni ibadah salat, dalam salah satu rukun salat itu ada yang namanya salawat kepada Nabi. Ini merupakan dua kewajiban agar kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar kewajiban bersalawat itu ada beberapa tempat, ada beberapa kondisi, ada beberapa waktu yang semestinya kita sempatkan diri kita untuk bersalawat. Boleh jadi ketika kita membuka dan menutup pintu rumah kita. Boleh jadi kita bersalawat Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada saat kita memulai langkah untuk menuju ke tempat pekerjaan. Boleh jadi kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada saat mata kita akan terpejam pada saat ingin istirahat. Boleh jadi kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada saat kita ingin minum. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad ketika kita mengucapkan bismillah lalu bersolawat ketika kita akan menyuapkan makanan pada diri kita ataupun menyuapkan makanan kepada anak kita. Kenapa ini harus kita lakukan? Kenapa ini harus kita baca kaum muslimin? Tak lain dan tak bukan. Kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan berharap kelak di yaumil mahsyar nanti, di mana amalan kita serba kekurangan, ibadah salat kita kurang, ibadah salat kita boleh jadi tidak sempurna, amal ibadah kita dari segi mengeluarkan zakat, dari segi puasa banyak kekurangan di sana dan sini. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, layakkan diri kita untuk senantiasa mengucapkan salawat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pengakuan bahwa kita ini benar-benar umat Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah.
fenomena kehidupan kita di alam nyata ini kaum muslimin, ada rumah kita yang dekat dengan masjid, ada yang jauh. Boleh jadi rumah kita ada beberapa meter saja dari masjid. Ada juga yang mencapai berkilometer. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilometer jaraknya antara tempat kita dengan tempat beribadah, yakni masjid yang kita jadikan, yang kita lazimkan untuk melaksanakan ibadah Jumat, yang kita lazimkan untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Lalu kaum muslimin rahimakumullah, di antara kita ada yang tidak memandang jauh ataupun dekatnya tempat dia bermukim ke tempat dia melakukan amal ibadah. Yang jelas akan ringan langkah kakinya menuju ke masjid. Akan mudah hatinya ditata ketika dia mendengarkan pengumuman ada majelis ta'lim yang dilaksanakan di masjid. Kenapa? Boleh jadi orang ini mendapatkan kenikmatan di mana tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Nikmat apa? Yakni nikmat menjadi orang yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf yang kami baca di awal tadi, Allah mengingatkan dua hal kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada suatu penduduk negeri. Negeri yang dimaksud di sini boleh jadi sebuah negara. Boleh jadi ini adalah satu provinsi, boleh jadi ini adalah satu kabupaten, boleh jadi ini adalah satu kecamatan, boleh jadi ini adalah desa-desa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala dengan walau anna ahlal qura. Jikalau penduduk suatu negeri itu, jikalau penduduk suatu wilayah itu, jikalau penduduk suatu tempat pemukiman itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia meyakini bahwa Allah itu ada? Apakah ia meyakini bahwa ada surga dan neraka? Apakah orang itu meyakini adanya pahala dan dosa? Apakah orang itu meyakini ada siksa dan nikmat kubur? Apakah orang itu meyakini ada hari berbangkit? Apakah orang itu mengakui ataupun meyakini bahwa ada padang mahsyar tempat kita dikumpulkan di yaumil akhir nanti? Apakah mereka itu meyakini ada hari di mana hari akan ditimbang amal baik dan amal buruk? Yaumil mizan. Di mana orang itu meyakini bahwa ada pembalasan baik dibalas dengan baik. Meyakini pembalasan amal yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Ketika orang itu meyakini semua yang gaib, yang belum tampak nyata secara kasat mata, belum bisa diraba oleh kulit kita, maka orang itulah yang disebut dengan amanu, orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kepada kita, orang yang mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang gaib, orang yang meyakini lewat ucapannya, meyakini lewat hatinya, wa af'alu bil arkan, dan orang-orang yang membuktikan ucapan mulutnya, yang membuktikan pengiyaan di dalam hatinya, lalu ia buktikan semua itu dengan wattaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan pelanggaran. Ketika Allah melarang, takut dia untuk melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dimakan bertakwa itu adalah orang yang membuktikan apa yang ia ucapkan. Orang yang ingin membuktikan apa yang ia benarkan di hatinya, ia aplikasikan di dalam kehidupannya lewat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi panggilan azan lalu dia salat berjamaah. Dia melaksanakan puasa sunat dan puasa wajib. Orang itu membaca Al-Quran lalu mentadabburinya. Dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca.
Orang ini disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang membenarkan adanya Rasulullah. Orang yang membenarkan adanya para malaikat. Orang yang membenarkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Quran, apa yang ada di dalam kitab suci. Tidak sepotong-sepotong ia meyakininya bahwa itu adalah amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang terangkum dalam konteks orang-orang yang bertakwa. Apa janji Allah? Ketika orang itu sudah melaksanakan ibadah salat, ketika orang itu melaksanakan ibadah puasa, ketika orang itu mengakui bahwa ada rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu sebahagian dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ia infakkan fi sabilillah. Orang itu meyakini ada hari pembalasan. Orang itu meyakini bahwa ada balasan kebaikan yang lebih dari apa yang ia berikan dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakini itu. Maka apa kata Allah? Sebagai bentuk janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang mengaplikasikan keimanannya itu kepada kebaikan-kebaikan yang bernilai baik di sisi Allah dan bernilai manfaat bagi banyak orang. Bukan saja untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Allah berjanji. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, kaum muslimin rahimakumullah, akan membukakan keberkahan-keberkahan. Dalam ayat itu yang menarik kaum muslimin, yang sangat menarik untuk kita bicarakan, kalimat yang digunakan bukan berkat, akan tetapi barakat. Barakat dalam arti akan banyak keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Boleh jadi apa ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada hujan yang diturunkan dari langit. Apa artinya ini kaum muslimin rahimakumullah? Hujan itu seringkali dimaknai dengan air yang turun. Air yang turun dari langit. Kita tahu bersama kaum muslimin rahimakumullah bahwa air merupakan sumber kehidupan. Dengan air orang bisa mendapatkan kehidupan. Dengan air tenggorokan kita bisa dibasahkan. Dengan minum air badan kita akan bisa menjadi kuat. Dengan air Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi. Allah tumbuhkan tanaman. Allah tumbuhkan pepohonan dengan kuasanya. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan yang turun dari langit. Sehingga bumi menjadi subur. Sehingga tumbuhlah pepohonan. Tumbuhlah akar-akar yang mengandung isi. Tumbuhlah pohon-pohon yang akan mendatangkan buah-buah kepada kita. Dengan hasil semua itu kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan seorang mukmin, kehidupan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Kalau kita maknai ayat ini kepada hal yang lebih luas lagi kaum muslimin, keberkahan bisa jadi datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan dari orang tua kepada anak. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan, yang dihadirkan lewat hati atasan kita kepada bawahan. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dititipkan oleh bos kita di tempat kita bekerja lalu mengalir kepada bawahan kita. Inilah yang disebut dengan Allah bukakan keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari perut bumi. Kaum muslimin rahimakumullah, agaknya ini jugalah yang menjadi salah satu bentuk penyebab tersusunnya doa ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah pada saat waktu salat duha ataupun setelah kita melaksanakan salat duha. Apa kata kita kepada Allah? Menyeru dan berdoa kepada Allah. Allahumma anta rabbuna ya Rahman. Allahumma anta rabbuna ya Rahim. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Jika saja rezeki itu datang dari langit ya Allah, turunkan rezeki untuk kami ya Allah. Kalau saja keberkahan itu ada di atas langit ya Allah, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi
fa akhrijuhu. Jika saja rezeki kami, jika saja keberkahan Engkau itu ya Allah berada dalam perut bumi ya Allah, keluarkan dia untuk kami ya Allah. Wa in kana haraman ya Allah, jika saja itu masih haram bagi kami ya Allah. Kaum muslimin ada yang menarik dari doa ini. Milik orang lain, meskipun zatnya halal, namun sebelum kita minta izin untuk memilikinya, sebelum kita bertransaksi dengan orang yang memilikinya, maka hal itu haram bagi kita untuk memilikinya. Maka kita minta kepada Allah. Allahumma anta rabbuna ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika itu masih haram bagiku ya Allah, haram bagiku untuk memilikinya ya Allah, fatahhirhu. Sucikan dia bagiku ya Allah. Sehingga nanti ya Allah, Engkau merasa ridho terhadap apa yang aku dapatkan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini sebaliknya berbicara kepada kita tentang orang-orang yang mendustakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendustakan adanya nikmat dan siksa kubur, yang mendustakan adanya pahala dan dosa, yang tidak meyakini ada surga dan neraka, yang tidak meyakini ada hari pembalasan dan hari berbangkit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang itu tidak meyakini bahwa dia tidak akan beriman, ketika dia tidak beriman kaum muslimin, maka tentu dia juga tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasa malu di hadapan manusia, tidak akan merasa malu di hadapan makhluk, tidak akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah. Dia tidak merasa malu ketika dia tidak sujud kepada Allah. Dia tidak merasa malu di hadapan manusia, dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dia tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hartanya sudah melimpah, ketika uangnya sudah banyak, namun dia mengingkari kewajiban zakat. Dia ingkari kewajiban untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan umrah dan haji. Maka itu akan diberikan peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, namun apabila mereka mendustakan apa yang telah Allah beritakan itu, fa akhaznahum, maka Allah akan angkat keberkahan dari langit, Allah akan angkat keberkahan dari bumi, bima kanu yaksibun. Apa artinya ini kaum muslimin rahimakumullah? Ketika hujan diturunkan, banjir datang di mana-mana. Kenapa ini bisa terjadi? Boleh jadi orang yang tidak mengakui, orang yang tidak meyakini ada hari pembalasan, dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampah ia tumpahkan ke tempat penampungan air. Maka air hujan yang turun ke bumi akan menjadi malapetaka bagi orang yang melakukan itu. Muslimin rahimakumullah. Ketika air hujan sudah menjadi malapetaka, menjadi musibah bagi orang yang ingkar dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan dari bumi juga tidak akan dapat ia peroleh. Boleh jadi tanamannya akan membusuk, boleh jadi sawahnya akan gagal panen, boleh jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepadanya tidak akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan untuk diri orang-orang yang senantiasa bermaksiat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai seorang warga yang baik. Jadilah kita sebagai seorang orang yang beriman, yang tidak hanya mengakui lewat mulut saja, yang tidak membenarkan lewat hati saja, melainkan kita membuktikan lewat amal perbuatan kita sehari-hari. Karena janji Allah itu adalah pasti. Allah tidak akan mungkiri janji. Apa yang ia janjikan untuk memberikan kebaikan yang jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita lakukan. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir dalam janjinya. Berharap banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tausiah ini menjadi i'tibar bagi kita bersama,
dan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaat di mana kita banyak kekurangan amal-amal kita. Ketika tidak sempurnanya amal ibadah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat dan kasih sayang tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.